Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu kembali dengan Kang Z. Di sini saya menindaklanjuti video soft yang sudah saya upload beberapa jam yang lalu, yaitu tentang pendaki meninggal terbaru. Jadi setelah saya membaca berita dari Instagram yang dimuat oleh Monesia, di bacaan tersebut saya menemukan sebuah keganjilan atas meninggalnya pendaki ini. Saya tidak tahu apakah ini kesalahan dari si admin dalam penulisan berita atau memang kejadiannya seperti itu. Jadi di sini akan saya bacakan ulang buat teman-teman. Teman-teman tinggal menyimak. Saya yakin jika teman-teman ini benar-benar menyimak, akan juga menemukan keganjilan di dalam berita ini. Turut berduka cita, Sob. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jenazah seorang pendaki mahasiswa pecinta alam Universitas Sudirman, Purwokerto yang meninggal di Gunung Slamet. Identitas korban diketahui bernama Sadewa Nataradia, 19 tahun. Evakuasi korban berlangsung dramatis. Petugas SAR harus berjibaku menandu jenazah korban di tengah hujan badai. Korban meninggal diduga akibat hipotermia. Korban juga menderita asma. Jenazah korban sudah dibawa ke RSUD Dr. Susilo Slawi untuk menjalani visum. Kapolsek Bumi Jawa AKP Mukmin mengatakan korban melakukan pendakian Gunung Slamet bersama 6 temannya melalui jalur pendakian Permadi Guci. Korban ditemukan meninggal oleh temannya pada Sabtu siang. Namun evakuasi baru dilakukan pada Minggu pagi karena terkendala badai di puncak Gunung Slamet. Korban ini bersama 6 temannya berangkat pada hari Kamis siang, tepatnya tanggal 23 Februari 2023. Pada Sabtu sore, pos pendakian Permadi menerima informasi satu pendaki meninggal di bawah puncak Gunung Slamet. Namun tim SAR baru melakukan evakuasi korban tewas. Sementara satu korban luka dan 5 pendaki yang selamat dalam perjalanan turun. Selain satu korban meninggal, kata dia, tim SAR gabungan juga sedang mengevakuasi satu pendaki lainnya yang mengalami patah lengan tangan. Namun identitas korban belum diketahui. Korban mau menolong temannya yang masuk jurang. Petugas pos pendakian Permadi Guci, Sofyan, mengatakan, dari 7 pendaki hanya 4 orang yang naik hingga puncak Gunung Slamet. 4 pendaki ini semuanya laki-laki. Sedangkan 2 pendaki lainnya, perempuan dan seorang laki-laki, mendirikan tenda di pos 5. Kini pendakian Gunung Slamet di pos Permadi Guci Kabupaten Tegal ditutup sementara hingga cuaca membaik. Nah, setelah saya bacakan, saya yakin teman-teman sudah menemukan keganjilannya dari berita yang dimuat oleh Monesia ini ya. Jadi begini, ini di bait keempat. Kapolsek Bumi Jawa, AKP Mukmin mengatakan, korban melakukan pendakian Gunung Slamet bersama 6 temannya. Berarti begini pengertiannya. Korban bersama 6 temannya, berarti berjumlah 7 orang. Selanjutnya, korban ditemukan meninggal oleh temannya pada Sabtu siang. Namun evakuasi baru dilakukan pada Minggu pagi karena terkendala badai di puncak Gunung Slamet. Berangkatnya tadi hari Kamis siang tanggal 23 Februari. Kemudian korban ditemukan oleh temannya pada Sabtu siang. Udah jauh banget ya bedanya ya. Keganjilan berikutnya adalah pada Sabtu sore, pos pendakian Permadi Guci menerima informasi satu pendaki meninggal di bawah puncak Gunung Slamet. Di bawah puncak Gunung Slamet. Namun tim SAR baru melakukan evakuasi korban tewas. Titik. Nah, ini juga ada keganjilan ya teman-teman. Jadi pos Permadi ini menerima informasi satu pendaki meninggal di bawah puncak Gunung Slamet. Titik. Namun tim SAR baru melakukan evakuasi korban tewas. Titik. Ini pengertiannya seolah-olah ada 2 kejadian dan ada 2 korban ya teman-teman. Pertama korban yang dilaporkan, yang kedua saat laporan ini masuk, ternyata tim SAR ini baru melakukan evakuasi korban tewas. Sementara satu korban luka dan 5 pendaki yang selamat dalam perjalanan turun. Selain satu korban meninggal, kata dia, tim SAR gabungan juga sedang mengevakuasi satu pendaki lainnya yang mengalami patah lengan tangan.
lengan tangan. Namun identitas korban belum diketahui. Korban mau menolong temannya yang masuk jurang. Ini juga terjadi keganjilan. Berita ini seolah-olah ada kejadian lain lagi, di mana tim SAR gabungan juga sedang mengevakuasi satu pendaki lainnya yang mengalami patah lengan tangan. Tim SAR gabungan juga sedang mengevakuasi satu pendaki yang lengan tangannya ini patah. Ini kan kronologinya kejadian lain. Nah, tangannya patah ini karena korban mau menolong temannya yang masuk jurang. Yang masuk jurang berarti kan sudah masuk tapi berusaha dia tolong. Pada saat nolong tangannya patah. Otomatis yang sudah masuk jurang ini ya tetap masuk. Karena tangannya yang nolongin kan patah. Kecuali kalau beritanya korban mau menolong temannya yang akan masuk jurang. Akan ini kan banyak pengertian, bisa terpleset, bisa terpelanting atau apapun itu. Ini baru akan masuk jurang. Ini masih bisa diselamatkan. Petugas pos pendakian Permadi Guci Sofyan mengatakan, dari 7 pendaki hanya 4 orang yang naik hingga puncak Gunung Slamet. 4 pendaki ini semuanya laki-laki. Sedangkan 2 pendaki lainnya, perempuan dan seorang laki-laki mendirikan tenda di pos 5. Ini juga ada keganjilan lagi. Mereka kan tadi berangkat bertujuh ya. Jadi dia berangkat bertujuh melalui jalur Permadi Guci. Hari Kamis siang. Tapi di sini tadi keterangannya yang 4 ini mencapai puncak. Yang 2 ini bertahan mendirikan tenda di pos 5. Lah yang 1 ini adalah korban, berarti sisa dewa ya. Yang ganjil di berita ini adalah kenapa Sadewa atau korban ini bisa meninggal sendirian di bawah puncak? Karena keterangannya tadi kan ditemukan oleh temannya meninggal di bawah puncak Gunung Slamet. Kata ditemukan, ini kan bisa kita gambarkan mungkin temannya sedang lewat, kemudian dia menemukan, bertemu sama si Sadewa, si korban ini sudah meninggal. Dan meninggalnya ini dikarenakan hipotermia. Jika memang yang menemukan si korban ini adalah keempat temannya yang baru pulang dari puncak, dapat kita asumsikan apakah mungkin si Sadewa, si korban ini ditinggalin keempat temannya saat menuju ke puncak. Sehingga dia sendirian di bawah puncak mengalami hipotermia hingga meninggal. Atau asumsi lain, keempat temannya ini sudah berangkat duluan ke puncak Gunung Slamet. Si korban ini tadinya masih bersama dengan 1 cowok dan 1 cewek yang bertahan di tenda pos 5 ini tadi. Kemudian dia menyusul di tengah jalan karena cuaca badai ekstrim, dia kena hipotermia dan meninggal. Bisa saja, kita tidak ada yang tahu. Jikapun seandainya kejadian ini karena si Sadewa, si korban ini ditinggalin oleh keempat temannya ke puncak, koyo egoisme. Padahal mereka ini menamakan dirinya Mapala. Seharusnya sudah berpengalaman. Tapi semoga saja kejadiannya tidak seperti itu. Kemudian jikapun si Sadewa, si korban ini menyusul keempat temannya, seharusnya ketika dia berangkat dari tenda, ini juga dilarang oleh temannya karena memang cuaca sedang tidak mendukung. Kan begitu. Dan satu hal yang perlu teman-teman ketahui ya, estimasi pendakian Gunung Slamet via Permadi Guci yang berada di Tegal sana ini kurang lebih sekitar 7 jam. Kalau mereka berangkat hari Kamis siang, taruh saja perkiraan selambat-lambatnya, paling lambat, ini seenggaknya hari Jumat pagi dia ini sudah sampai di puncak sana. Atau setidaknya berhenti di pos 5 ini tadi dulu. Tapi kenapa si korban ini ditemukan oleh teman-temannya pada hari Sabtu siang di bawah puncak Gunung Slamet? Apa yang terjadi? Saya tidak tahu persis kronologi kejadian di TKP seperti apa. Saya hanya menyampaikan dari berita yang sudah dimuat oleh Monesia di Instagram. Dan dengan video ini semoga teman-temannya korban yang saat itu ikut naik ke Gunung Slamet ini bisa meluruskan. Setidaknya memberikan klarifikasi lah. Agar berita yang sudah dimuat oleh Monesia ini tadi tidak menimbulkan asumsi-asumsi buruk dari netizen kepada teman-temannya yang masih hidup.
Karena memang berita yang disampaikan ini seperti yang saya bacakan ini tadi. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah ini benar-benar ganjil atau bagaimana? Jika teman-teman ada yang tahu kronologinya seperti apa, silahkan tuliskan di kolom komentar. Akhir kata, marilah kita doakan Sadewa atau korban di Gunung Slamet sana ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Diampuni segala dosa-dosanya dan diterima semua amal kebaikannya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Kang Si dari lereng Gunung Lawu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.